warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Lestari, kelas 6A dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singa Perbangsa Karawang. Tujuan dari membuat blog ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metode pengajaran sastra dan untuk mempraktekkan salah satu model dalam pengajaran sastra. Model yang saya gunakan yaitu model pembelajaran sinektik. Model pembelajaran sinektik merupakan model pembelajaran yang didesain oleh Gordon yang pada dasarnya diarahkan untuk mengembangkan kreativitas siswa. Anu Rahman 2014 halaman 162. Kemudian Widiarti tahun 2013 halaman 19 mengungkapkan sinektik merupakan model pembelajaran yang memberikan siswa kebebasan untuk menuangkan ide dan gagasan tanpa pemikiran tata bahasa, cara mengawali tulisan, dan lain-lain. Kemudian, sinektik berasal dari kata sinektikos yang berarti menghubungkan atau menyambung. Joyce dan kawan-kawan tahun 2009 halaman 253. Pernyataan ini didukung Suryaman yang mengatakan bahwa sinektik merupakan model pembelajaran yang mempertemukan berbagai macam unsur dengan menggunakan kiasan untuk memperoleh suatu pandangan baru. Sasaran model ini untuk pembelajaran materi puisi. Kemudian model ini efektif untuk pembelajaran tingkat atas. Kenapa? Karena model ini memiliki tujuan untuk menghubungkan kreativitas, yang dimana diharapkan siswanya mampu untuk menghadapi setiap permasalahannya. Selain itu, model ini berhubungan dengan kreativitas imajinatif. Kelebihan dan kekurangan model sinektik. Kelebihan model sinektik yang pertama, strategi ini bermanfaat untuk mengembangkan pengertian baru pada diri siswa tentang suatu masalah sehingga dia sadar bagaimana bertingkah laku dalam situasi tertentu. Yang kedua, strategi ini bermanfaat karena dapat mengembangkan kejelasan, pengertian, dan internalisasi pada diri siswa tentang materi baru. Yang ketiga, strategi ini dapat mengembangkan berpikir kreatif, baik pada diri siswa maupun guru. Yang keempat, strategi ini dilaksanakan dalam suasana kebebasan intelektual dan kesamaan martabat antara siswa. Yang kelima, ada strategi ini membantu siswa menemukan cara berpikir baru dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian, ada kelemahan dari model sinektik ini. Yang pertama, sulit dilakukan oleh guru dan siswa yang sudah terbiasa menggunakan cara lama yang menekankan pada penyampaian informasi. Kemudian yang kedua, metode ini menitik beratkan pada berpikir reflektif dan imajinatif dalam situasi tertentu, maka kemungkinan besar siswa kurang menguasai fakta-fakta dan prosedur pelaksanaan atau keterampilan. Dan yang terakhir, kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan di sekolah-sekolah. Itulah kelebihan dan kekurangan dari model sinektik ini. Tahapan-tahapan model sinektik. Dalam Dahlan 1990, Joyce et al. 2009 dan Sakdiawati 2008 ada dua strategi dari model pembelajaran sinektik, yaitu strategi pembelajaran untuk menciptakan sesuatu yang baru, creating something new, dan strategi pembelajaran untuk melazimkan terhadap sesuatu yang masih asing, making the strange familiar. Kedua strategi dari model pembelajaran sinektik dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, strategi pertama menciptakan sesuatu yang baru. Tahap pertama yaitu mendeskripsikan situasi saat ini. Guru meminta siswa untuk mendeskripsikan situasi atau topik seperti yang mereka lihat saat ini. Tahap kedua, analogi langsung. Siswa mengusulkan analogi-analogi langsung, memilihnya dan mengeksplorasi atau mendeskripsikannya lebih jauh. Kemudian tahap ketiga, analogi personal. Siswa menjadi analogi yang telah mereka pilih dalam tahap kedua tadi. Kemudian tahap keempat, konflik padat. Siswa mengambil deskripsi-deskripsi dari tahap kedua dan ketiga, mengusulkan beberapa analogi konflik dan memilih salah satunya.
Kemudian tahap kelima, analogi langsung. Siswa membuat dan memilih analogi langsung yang lain yang berdasarkan pada analogi konflik padat. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap keenam, memeriksa kembali tugas awal. Guru meminta siswa kembali pada tugas atau masalah awal dan menggunakan analogi terakhir dan atau seluruh pengalaman sinektiknya. Itu adalah tahap strategi pertama. Kemudian strategi kedua, membuat sesuatu yang asing menjadi familiar. Tahap pertama, input tentang keadaan yang sebenarnya. Guru menyediakan informasi tentang topik yang baru. Tahap kedua, analogi langsung. Guru mengusulkan analogi langsung dan meminta siswa untuk menjabarkannya. Tahap ketiga, analogi personal. Guru meminta siswa menjadi analogi langsung. Tahap keempat, membedakan analogi. Siswa mengidentifikasi dan menjelaskan poin-poin kesamaan antara materi baru dengan analogi langsung. Tahap kelima, menjelaskan perbedaan. Siswa menjelaskan di mana saja analogi-analogi yang tidak sesuai. Tahap keenam, eksplorasi atau penjelajahan. Siswa mengeksplorasikan kembali topik asli. Yang terakhir, tahap ketujuh, membuat analogi. Siswa menyiapkan analogi langsung dan mengeksplorasi persamaan dan perbedaannya. Itulah tahapan-tahapan dalam model sinektik yang dibagi menjadi dua. Penjelasan penerapan model. Dalam menjelaskan model ini, saya menggunakan puisi berjudul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Tahap pertama ada tahap analogi langsung. Dalam tahap ini, siswa diminta untuk menganalogikan secara langsung puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Tahap analogi langsung merupakan tahap yang menekankan pada kemampuan siswa untuk mengadakan perbandingan secara langsung antara benda satu dengan benda lainnya yang kemudian ditetapkan sebagai objek analogi. Misalnya seperti melihat puisi Aku Ingin. Penulis yaitu Sapardi melakukan sebuah perbandingan ketika menulis puisi tersebut untuk mencocokkan dengan tema, sehingga puisi menjadi sempurna. Untuk itu, siswa diminta untuk mempertimbangkan setiap perbandingan benda ketika akan menulis sebuah puisi. Analogi personal. Dalam analogi personal, penulis menjadikan dirinya sendiri sebagai analogi tersebut. Seperti pada puisi Aku Ingin, penulis yaitu Sapardi menjadikan dirinya sebagai benda, seperti terlihat pada bait ketiga dan bait kelima. Kayu kepada api yang menjadikannya abu. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Di sini, sang penulis atau Sapardi menganalogikan dirinya sendiri sebagai kayu dan awan. Kemudian, Sapardi menganalogikan orang yang dicintainya sebagai api dan hujan. Dari penjelasan tersebut, siswa diharapkan bisa menjadikan dirinya sendiri sebagai analogi benda yang telah mereka bandingkan sebelumnya dalam analogi langsung. Tahap terakhir ada tahap analogi konflik padat. Dalam analogi ini, kita mulai mengemukakan sebuah konflik yang akan dipilih berdasarkan dari tahap pertama dan tahap kedua. Untuk puisi Aku Ingin ini, dilihat dari tahap pertama dan kedua, penulis yaitu Sapardi memilih konflik tentang pengungkapan kata cinta yang tidak sempat tersampaikan. Untuk siswa yang akan membuat atau menulis sebuah puisi, tahap pertama dan kedua akan memudahkannya dalam menentukan konflik yang akan dipilih. Penilaiannya dapat berbentuk dengan melihat tingkat keberhasilan siswa dalam mengaplikasikan model sinektik menggunakan puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Kemudian untuk evaluasinya dapat dilakukan dengan uji coba ulang menggunakan puisi yang berbeda. Itu saja pembahasan mengenai penerapan model sinektik pada pembelajaran puisi. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan materi yang dijelaskan kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.